Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devina Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi masail fiqhiyah dalam dunia modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian masail fiqhiyah, yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup masail fiqhiyah, dan yang ketiga yaitu masail fiqhiyah dalam masa kontemporer atau dalam masa modern. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian masail fiqhiyah. Nah, masail fiqhiyah merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkembang karena disebabkan adanya berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Baik yang menyangkut masalah ibadah, masalah akidah, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pangan, masalah kesehatan, ataupun masalah-masalah lain yang seringkali meminta jawaban kepastiannya dari sudut hukum. Nah, berbagai masalah yang dibicarakan dalam hal ini merupakan ilmu yang biasanya itu sangat menarik dan unik, sekaligus juga menjadi problem yang dibutuhkan jawabannya oleh masyarakat luas. Studi yang menyangkut berbagai masalah fiqhiyah tersebut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Nah, masail fiqhiyah merupakan masalah yang terkait dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika yang terjadi pada suatu tempat, kondisi, dan juga waktu. Nah, persoalan-persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu atau pada zaman-zaman baik di zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, ataupun tabi'in, karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Nah, menurut Abdurrahman Kasdi, masail fiqhiyah merupakan persoalan hukum Islam yang baru atau persoalan hukum Islam yang bersifat kontemporer. Baiklah, sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup masail fiqhiyah. Dari sudut fikih, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok, yaitu Al-Quran atau hadis, kemudian ijma', selanjutnya yaitu kias, dan seterusnya, sehingga nilai-nilai yang dihasilkan senantiasa tetap berada dalam koridor hukum sumber pokok tersebut. Dan penetapan hukum akan difokuskan kepada 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek memperbaiki pribadi manusia ataupun kolektif agar dapat menjadi sumber manfaat atau sumber kebaikan bagi masyarakat luas. Yang kedua yaitu aspek menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam ataupun masyarakat di luar Islam. Dan yang ketiga yaitu aspek kemaslahatan. Berdasarkan kepada ketiga aspek tersebut, maka ruang lingkup masail fiqhiyah dapat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Tuhannya, dan yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau juga disebut dengan masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, sebagai contoh yang termasuk dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenai sholat Jumat pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada masa awal-awal adanya pandemi ini, terdapat himbauan dari Majelis Ulama Indonesia ataupun dari pemerintah untuk seorang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat agar diganti dengan sholat zuhur biasa. Hal ini karena adanya kondisi darurat. Nah, di sini ada sedikit problem di mana sholat Jumat itu merupakan kewajiban. Sebagian masyarakat menuntut untuk tetap sholat Jumat. Namun pertimbangannya yaitu kondisi kesehatan ataupun
pemukiman, serta kapasitas tempat ibadah, dan juga interaksi sosial di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, hal itu juga menjadi faktor potensial pemicu tertularnya COVID-19 apabila kita tetap memaksakan untuk sholat Jumat di masjid, karena juga kondisi tempatnya itu zona merah, di mana zona merah itu merupakan zona bahaya ataupun zona-zona yang banyak tertular virus COVID-19 tersebut. Maka menyikapi perkembangan di atas, pernyataan mayoritas ulama secara tegas menghukumi tidak wajib melakukan sholat Jumat di suatu tempat yang terkena zona merah pandemi COVID-19 ini. Kedua, yaitu mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam buku Paradigma Fikih Modern, menurut Sholihul Hadi, ruang lingkup masail fikhiyah mencakup beberapa hal, yaitu masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern, dan juga mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis yang erat hubungannya dengan masail fikhiyah kontemporer. Kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai masalah-masalah fikhiyah yang berhubungan dengan situasi kontemporer. Nah, kajian tersebut dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek hukum keluarga, aspek ekonomi, aspek pidana, aspek kewanitaan, aspek medis, aspek teknologi, dan juga aspek politik. Dan yang terakhir yaitu aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Nah, yang kedua yaitu mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis yang erat hubungannya dengan masail fikhiyah atau fikih kontemporer. Antara lain yaitu masalah metodologi pemahaman hukum Islam atau ushul fiqh, pengkajian yang lebih mendalam, serta persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, adat istiadat masyarakat yang berlaku. Yang ketiga yaitu tentang masail fikhiyah pada masa kontemporer seperti sekarang ini. Masail fikhiyah merupakan fikih yang berorientasi kepada masalah-masalah yang kontemporer atau modern, yang bersifat baru tetapi bukan pembaharuan atau bid'ah. Nah, banyak hal-hal baru yang belum ada pada zaman Nabi, baik secara zatnya, peristiwanya, ataupun keadaan lingkungannya, dan juga masyarakat yang berubah karena adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ataupun teknologi, di bidang industri, bidang politik, dan juga bidang ekonomi. Nah, banyak hal yang mempengaruhi perubahan zaman dan keadaan, di mana akan terjadi hal-hal baru yang menuntut ketegasan hukum Islam dalam menyikapi hal-hal yang memang belum pernah terjadi pada zaman Nabi ataupun tabi'in tersebut. Nah, perbuatan tersebut diukur dengan kategori hukum, di mana dalam hukum Islam terdapat 5 kategori hukum yang disebut al-ahkam al-khamsah, yaitu halal, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Di mana kategori hukum pada suatu benda ataupun tindakan dapat berubah karena adanya suatu ilat tertentu. Al-ahkam al-khamsah, di sini al-ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukum, dan khamsah artinya 5. Oleh karena itu al-ahkam al-khamsah disebut juga hukum taklifi. Nah, hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau akil balik atau orang yang dipandang oleh hukum cakap atau cukup melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Masail fikhiyah ini pada dasarnya bukan pembaharuan hukum, tetapi melihat apakah ada ilat yang baru untuk menerapkan hukum kepada hal-hal yang baru, keadaan yang baru yang belum ada pada ketetapan fikih yang sudah ada.
Nah, hal itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud dalam persoalan hukum kontemporer ini hanya pada ibadah ghairu mahdoh, bukan ibadah mahdoh yang memang sudah bersifat tertutup. Oleh sebab itu, sebagai catatan penting di sini adalah tidak ada masalah baru dalam hal ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ibadah mahdoh seperti sholat, maka dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun sudah terdapat ketetapan yang tegas berdasarkan fikih, yaitu hukumnya tetap wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.